Di kaidah kemarin sudah kita sampaikan bahwa memang ada hadis yang menyebutkan bahwa ibadah seseorang itu didasarkan pada tingkat kepayahan, kelelahan. Tetapi di kaidah yang lain disebutkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu harus yang tidak menyulitkan, yang mudah tapi benar. Nah, ketika mengkompromikan dua hal ini, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu memberikan contoh. Jadi rumah ke tempat masjid itu yang jauh ke masjid tapi dia tetap jalan, dengan rumah yang dekat dengan masjid itu jauh lebih utama, lebih banyak pahalanya yang lebih jauh dari masjid. Nah, itulah tingkat kepayahan. Jadi langkahnya juga berbeda, seberapa banyak itu, karena langkah itu lebih jauh, lalu kemudian kepayahannya lebih jauh, yang lebih jauh dari masjid dia berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang amal utama itu didasarkan kepada waktu dan tempat lokasi pelaksanaannya. Jadi amal itu bisa menjadi utama ketika waktunya di waktu yang utama, yang memang disebutkan di dalam nas Al-Quran maupun hadis, dan juga termasuk lokasi atau tempatnya. Jadi misalnya waktu di kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu, di Lataiful Ma'arif misalnya disebutkan tentang waktu, bahwa ada 3 waktu 10 hari yang itu merupakan utama. Jadi yang pertama 10 hari di akhir bulan Ramadan, yang kedua 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga 10 hari di awal bulan Muharram. Nah, ini adalah 10 hari terbaik dalam 1 tahun itu. Dan ini sudah dipilih oleh Allah. Jadi waktu itu menjadi utama, amal itu dilakukan menjadi utama karena memang waktu itu sudah disebutkan. Jadi misalnya orang istighfar di waktu kapan saja silakan. Tetapi kemudian menjadi menarik ketika Nabi Yakub alaihissalam itu ketika diminta oleh putra-putra beliau untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah mereka lakukan, mulai dari bagaimana merencanakan saudaranya Nabi Yusuf itu sampai kemudian ditaruh di sumur, dosa-dosa mereka itu minta ampunkan kepada Allah, kepada ayahnya Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub memilih waktu terbaik itu adalah di waktu sahar. Jadi wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahar mereka kemudian memohon ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa. Nah, Nabi Yakub itu kemudian menunda waktunya. Iya, nanti saya minta ampun kepada Allah, dan itu dilakukan di waktu sahar. Waktu berdoa yang bagus pada waktu kita sedang puasa, waktu yang ijabah Allah pilih misalnya di hari Jumat, dan Jumat itu dari sekian banyak pendapat adalah antara sesudah asar sampai menjelang maghrib. Nah, ini waktu. Jadi amal itu menjadi utama
karena waktu. Jadi menjadi utama didasarkan kepada waktu. Berkaitan dengan waktu ini, sebelum kita bahas tentang tempat, ketika menukil pendapat Imam Qatadah ketika membahas surat At-Taubah ayat 36 dalam tafsir Ibnu Katsir itu, yang berbicara tentang inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahra, ya, bahwa di dalam perhitungan Allah itu dalam satu tahun ada 12 bulan. Lalu kemudian di ayat itu disebutkan minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan dan di situ ada 4 bulan haram. Ketika menukil pendapat Imam Qatadah, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah memilih apapun dari makhluknya. Dia memilih malaikat-malaikat utusannya, memilih rasul-rasulnya. Dia menjadikan kalamnya sebagai zikir, menjadikan bumi yang terhampar sebagai masjid, memilih bulan terbaik dari 12 bulan yaitu Ramadan, memilih 4 bulan haram. Dia memilih dari yang sepekan itu yang utama adalah hari Jumat, memilih malam Lailatul Qadar sebagai malam terbaik, dan itu adalah waktu yang dipilih oleh Allah. Jadi amal itu kemudian menjadi utama didasarkan kepada waktu, ya. Jadi seperti tadi saya sebutkan, kapan waktu-waktu yang terbaik, ya, waktu sujud itu artinya menjadi utama karena memang didasarkan kepada nas tentang masalah waktu itu. Bila kita berbicara waktu, memang sedianya memang seluruhnya kita jadikan waktu yang bermanfaat, jangan sampai kemudian disia-siakan. Kita sudah memahami bersama bagaimana ketika kemudian paham tentang surat Al-Asr itu, satu surat yang berisi tentang sumpah waktu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi bersumpah atas nama waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Artinya memang jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang lalai terhadap waktu itu. Sampai kemudian Syekh Hanafi Al-Mahlawi itu menulis kitab Ayyamullah, hari-hari Allah. Jadi didasarkan pada Quran surat Ibrahim ayat 5, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Jadi bukan mengingat waktu-waktu itu untuk dirayakan. Jadi bukan mengingat untuk dirayakan, tapi mengingatkan pesan-pesan di balik peristiwa-peristiwa itu. Betapa besar nikmat Allah yang diberikan. Jadi misalnya disebutkan di situ hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hari Jumat, hari ketika Allah menciptakan Adam, dan hari terbaik dalam sepekan, hari ketika Allah menyelamatkan kekasihnya Nabi Ibrahim dari pembakaran, hari tatkala kemudian mengajak bicara Nabi Musa, kelahiran Isa, hari turunnya wahyu pertama Al-Quran, hari Isra Mi'raj, hijrah, hari perpindahan arah kiblat, hari Arafah, hari yang kemudian Asyura, di antara sekian banyak peristiwa ketika kemudian dibebaskannya dari kejaran Fir'aun Nabi Musa. Itu semuanya agar kita kemudian mengingat pesan-pesan di balik waktu itu, yang sesungguhnya buat kita adalah
dalam konteks kehidupan keseharian ini kita banyak menyia-nyiakan waktu, sehingga ada juga waktu-waktu utama yang harus kita jaga ketika kita melakukan sebuah aktivitas. Makanya sampai Imam Al-Ghazali pun ketika dalam kitab Muqashafatul Qulubnya itu menulis sebab tentang ghaflah, kelalaian. Banyak orang yang merasa rugi dengan waktu yang terbuang selama di dunia. Jadi banyak penyesalan itu. Kalau Ibnu Qayyim itu menulis dengan indahnya, beliau menyebutkan bainama anta talhu wa tal'ab fi dhahril ardi ahaduhum fi batnil ardi yasrahu fi qabrihi rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sementara kamu sedang bermain-main, sementara kamu sedang bersenda gurau di panggung bumi, seseorang di perut bumi yang sudah mati berteriak di kuburnya, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Sementara yang masih di atas bumi mereka bermain-main, bersenda gurau, mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik, sementara yang sudah ada di perut bumi berteriak-teriak karena mereka merasa selama di dunia lalai dan itu sudah tidak mungkin lagi. Beliau juga menulis, Ibnu Qayyim itu di kitab Ad-Dawa Dawa'nya itu, fal abdu idza a'rada 'anillah wastaghala bil ma'asi da'at alaihi ayyamu hayati al haqiqah allati yajidu ghabba ida'atha yauma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Jika seorang hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan maksiat, akan sia-sialah hari-hari hidupnya yang sebenarnya. Akibat penyia-nyiaan itu akan dia jumpai pada hari ketika dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu menyiapkan bekal untuk hidupku yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Juga ketika kemudian digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir itu merasa menyesal dan mereka kemudian berharap, berkata kenapa tidak jadi tanah saja, karena dari saking perihnya, begitu dahsyatnya siksaan di neraka itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa memang apa yang diucapkan orang-orang kafir itu semuanya adalah hal yang sia-sia. Kalla inna kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja oleh orang-orang kafir ya. Juga model ungkapan orang kafir di dalam Quran surat An-Naba ayat 40 ya. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir berkata alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Jadi Ibnu Katsir itu menulis dalam tafsir beliau, orang-orang kafir itu dahulu berharap mereka adalah tanah, tidak diciptakan atau dihidupkan ke dunia karena melihat dahsyatnya siksaan neraka. Baru kemudian kenapa kemudian tidak jadi tanah saja? Ada juga yang berpendapat, kata beliau di tafsir Ibnu Katsir itu, mereka itu berharap demikian setelah mereka melihat terhadap hutang-hutang yang ada di dunia, persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada di dunia. Allah menetapkan hukum di antara binatang saja dengan hukum yang adil. Tidak ada kezaliman, semuanya terbalas nanti di akhirat ya. Jadi domba atau kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang lain, diproses, dihukum. Cuma setelah itu mereka kemudian dikembalikan. Allah berfirman, jadilah kalian tanah, lalu jadi tanah.
Maka saat itu orang-orang kafir yang sudah melihat akan keadilan Allah nanti, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, kenapa dulu aku tidak jadi tanah saja, tahu seperti ini. Nah, ini gambaran bahwa orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu. Nah, jadi amal itu menjadi utama didasarkan kepada waktu yang pertama. Jadi lihat waktunya yang paling bagus gimana, kapan waktunya berdoa, kapan yang terbaik. Semua waktu bagus, tetapi ada waktu-waktu yang kemudian membuat yang kita lakukan menjadi utama. Nah, sekarang yang kedua, ya, tentang tempat. Jadi di samping waktunya juga amal itu menjadi utama didasarkan pada waktunya yang tepat, juga didasarkan kepada tempat. Jadi secara sederhananya, orang sholat di rumah kalau sholat wajib dengan sholat di masjid, maka tentu lebih utama di masjid berjamaah itu. Nah, bagaimana tentang tempat ini? Saya mulai sedikit gambaran. Nah, ini ada kaitannya tentang tempat ya. Ada seorang syekh ditanya, bagaimana pendapat tentang seseorang yang berwasiat jika nanti mati agar dikubur di satu tempat pilihannya, apakah harus dilaksanakan? Ini masalah tempat. Maka saya itu menjawab, pertama, harus diketahui alasan seseorang memilih tempat kuburan itu. Bila dia memilih tempat kuburkan saya di sini dengan alasan yang baik dan masuk akal, maka boleh dilaksanakan. Adapun jika justru di tempat yang dipilih itu tidak baik, atau di pekuburan non muslim misalnya, padahal dia muslim, maka jangan diikuti wasiatnya, jangan diikuti. Jadi saya ingat dulu ketika seorang mbah di Malang itu, istrinya kembali jadi non muslim, jadi Kristen. Dia murtad, tapi suaminya ini tetap muslim. Istrinya murtad, dia jadi Kristen. Tapi ceritanya si mbah laki-laki ini cinta sama istrinya. Ketika istrinya meninggal dunia, lalu dia kemudian berwasiat, besok kalau aku mati, kuburkan aku dekat mbah putrimu. Nah, wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena dia dikuburkan di tempat non muslim, walaupun dia cinta sama istrinya. Jadi tidak usah diikutin. Jadi kata Syekh ini, kalau ada orang berwasiat, saya kuburkan di sini kalau mati, maka pertama dilihat apa alasannya. Baik, masuk akal, oke, bisa dijalankan. Tapi kalau tidak baik atau kemudian itu bertentangan, jangan diikuti wasiatnya. Termasuk yang kedua, lihat tingkat kesulitannya ya. Membebani tidak kepada ahli waris, berat atau tidak. Bila kemudian tidak menyulitkan, tidak membebani wasiatnya dan bisa dilakukan, lakukan saja. Tapi kalau kemudian memberatkan, ya tidak perlu. Jadi ada orang berwasiat, engkau mohon mati kau pura Kiai Madinah ya. Nah, sudah, masa kan kemudian mayitnya dibawa ke sana. Jadi tingkat kesulitan. Nah, di dalam kitab At-Tazkirah itu, Imam Al-Qurtubi ketika membahas tentang bab memilih tanah untuk pemakaman, secara umum tanah pemakaman yang ditempati orang-orang soleh, orang-orang baik di mana saja, maka itu adalah pekuburan yang baik. Namun juga ada nas yang menyebutkan keutamaan sebuah tempat atau lokasi. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a yamuta bil Madinah falyamut biha, fa inni asyafu liman mata biha." Siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka berharaplah untuk wafat di sana, karena aku akan memberi syafaat bagi orang-orang yang meninggal di sana. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi. Jadi memang juga ada memang tempat lokasi itu. Jadi bukan sembarangan tempat. Termasuk tadi itu contoh sholat. Sholat itu lebih utama di masjid untuk sholat-sholat wajib.
Tapi untuk salat sunnah, maka itu kemudian lebih bagus di rumah. Jadi artinya penentuan amal itu menjadi utama itu juga didasarkan kepada waktu, juga didasarkan kepada tempat atau lokasi. Nah, maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid telah membuat janji jika keduanya wafat nanti untuk dibawa dari lembah ke pekuburan Baqi di Madinah, dikuburkan di sana. Dan itu karena keutamaan yang ada di sana atau di kota Madinah. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid ini adalah termasuk di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Jadi wa Sa'ad bin Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Jadi dua orang ini kemudian berwasiat kemudian untuk kemudian nanti dimakamkan di lembah atau pekuburan Baqi itu di Madinah. Nah, kita tahu dua sahabat Nabi ini adalah termasuk di antara dua orang yang diberi kabar gembira bahwa mereka adalah ahli surga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah pemuda pemberani. Dia masuk Islam di awal, di saat tidak mudah untuk masuk Islam pada waktu itu karena banyak ujian dan cobaan, bahkan terutama dari ibu tercintanya ini, sampai ibu tercintanya itu tidak makan karena tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat sayang sama ibunya. Ibunya kemudian sampai tidak makan, pokoknya kamu kembali, jangan masuk Islam. Tetapi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibu, meskipun aku sangat sayang cinta sama ibu, maka aku lebih sayang mencintai Allah, lebih cinta dan sayang kepada Allah dan Rasulnya. Demi Allah, seandainya ibu punya 100 nyawa untuk mengajak aku bisa pindah keluar dari Islam, aku tidak akan pernah mau. Jadi itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi doanya selalu terkabul, doanya itu ditakuti. Jadi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdoa, itu dikabulkan oleh Allah. Jadi ada orang-orang tertentu yang kemudian kalau dia ngomong berdoa dikabulkan, hati-hati. Jadi jangan sampai orang-orang yang seperti ini kemudian sampai berdoa yang jelek pada seseorang, karena itu bisa terjadi ya. Karena Allah sudah mengabulkan setiap doa orang ini. Termasuk kenapa kita juga harus berhati-hati untuk tidak mendolimi orang, menyakiti orang, karena bisa jadi ketika orang yang kita sakiti itu berdoa, itu tidak ada hijab, Allah akan kabulkan. Itulah kenapa kemudian harus berhati-hati. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diantaranya adalah hati-hati berbicara. Jangan sampai kamu berbicara yang membuat besok harinya kamu minta maaf. Hati-hati, jangan sampai bicara yang membuat aduh kok salah, kok saporaa. Hati-hati bicara, jangan sampai kamu minta maaf keesokan harinya dari perkataan kamu. Termasuk Sa'id bin Zaid ini juga termasuk pendahulu masuk Islam, sabar saat disakiti, dicela, dan dia kemudian selalu ikut peperangan Nabi sampai kemudian para khalifah. Nah, dua orang ini kemudian berwasiat untuk dikuburkan di Baqi. Namun diriwayatkan dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya dia berkata, aku tidak suka untuk dikuburkan di pekuburan Baqi. Aku lebih suka dikuburkan di tempat lain saja. Alasannya apa? Karena aku takut mengeluarkan tulang orang-orang soleh atau berdampingan dengan orang-orang fajir, dan itu sama di tiap tanah pekuburan muslim. Ini menunjukkan bahwa penguburan di tanah suci bukan sebuah keharusan. Terkadang manusia lebih memilih untuk dikuburkan di sebuah tempat bersama kerabatnya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya, bukan karena sebuah keutamaan dan sebuah derajat, tetapi hanya lebih kepada persamaan persahabatan. Nah, dua hal ini oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya,
Ya, jadi ketika kemudian memilih tempat lokasi kubur karena menganggap itu kuburan yang baik, atau kemudian ada pendapat tidak masalah, yang penting itu adalah tempatnya orang muslim, atau bahasanya itu adalah pekuburan umum, tapi itu baik, tidak ada masalah karena tidak menentukan itu katanya. Maka ketika dua hal ini oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Tadhkirahnya, menurut ulama kami, kata beliau, tanah pekuburan itu tidak mensucikan seseorang. Yang dapat mensucikan seseorang dari lumpur dosa dan kotorannya adalah taubat yang benar dan amal soleh yang dilakukan. Nah, jadi bila memang terkadang ada keterkaitan dengan pensucian dengan tanah pekuburan tertentu, maka itu karena amal solehnya seorang hamba, bukan karena tempatnya itu, ya. Nah, berkait dengan itu, memang kita memahami bahwa kuburan itu adalah pintu gerbang akhirat nanti. Jadi kalau kita kenal Utsman bin Affan itu suka bila berdiri di atas kubur itu maka beliau suka nangis, ya. Tapi kalau di kegiatan lainnya enggak nangis. Tapi kalau Utsman itu suka kalau di pekuburan itu menangis hingga jenggotnya basah itu. Ketika kemudian ada yang berkata, engkau tidak menangis saat mengingat surga dan neraka, tapi kenapa engkau menangis ketika berada di pemakaman? Lalu Utsman radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah, fa inna jaminhu fa ma ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fa ma ba'dahu asadu minhu. Qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ra'aitu mandaran qat illa al-qabru afda'u minhu. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat permulaan akhirat. Jika dia selamat darinya, maka apa-apa sesudahnya akan lebih mudah baginya, dan apabila dia tidak selamat darinya, maka apa yang sesudahnya akan lebih berat baginya. Dan aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan dari alam kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itulah kenapa kemudian Utsman bin Affan itu suka menangis di pekuburan itu. Jadi mengantar jenazah itu setelah itu menangis. Tapi di acara-acara yang lain katanya, sahabat tanya, kenapa kamu tidak nangis? Di acara-acara tentang surga neraka biasa saja, tapi kok di kuburan menangis? Itulah alasan dari Utsman bin Affan kenapa kemudian suka menangis. Memang beda dengan kita kan, beda dengan kita ini Utsman. Kalau kita ngantar jenazah kadang banyak cerita-cerita dan tertawa-tawa. Giliran kemudian di acara tertentu lalu nangis-nangis. Ya memang beda dengan Utsman itu, ya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW memerintahkan kita selesai mengubur mayat atau jenazah untuk berdiri sejenak, berdoa, memohonkan ampun terhadap yang meninggal, dan diberi ketetapan hati, berdoa agar diberi ketetapan hati yang meninggal itu. Nabi SAW bersabda, istaghfiru li ahikum wasalu lahu bitasbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun bagi saudara kalian dan mohonkan agar dia diberikan keteguhan, sebab saat ini sedang ditanya, kata Nabi SAW. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan tempat ini buat kita, ya, di kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, bahwa tempat melaksanakan ibadah itu dibagi dua, lokasi dan tempat pelaksanaannya. Pertama, tempat yang disebutkan oleh nas akan kemuliaan dan keutamaannya. Kemudian yang kedua, tempat yang ditunjukkan oleh nas tentang keutamaan dan keutamaan beramal di dalamnya atau menjadi berlipat ganda. Jadi misalnya tempat yang disebut nas di dalam Al-Quran maupun hadis itu akan kemuliaan dan keutamaannya adalah di Makkah, lalu kemudian di Madinah, lalu kemudian di Syam.
Jadi negara Palestina, Lebanon, Yordania, Syria itu adalah Syam. Syam di akhir zaman itu adalah itu ya. Jadi itu tempat-tempat yang disebutkan memang mulia ketika melaksanakan ibadah di situ. Juga yang kedua, tempat yang ditunjukkan oleh nas tentang keutamaan tempat itu dan keutamaan beramal di dalamnya. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah di masjid ya. Jadi orang yang salat wajib itu maka jauh lebih utama, menjadi utama amalnya kalau dilakukan di masjid berjamaah. Nah, juga keutamaan mendirikan salat-salat di masjid yang diutamakan dibandingkan salat di masjid yang lain seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Kuba, itu semuanya disebutkan. Jadi yang pertama, tempat yang ditunjukkan oleh nas keutamaannya dan keutamaan beramal di dalamnya dengan pelipat gandaan pahala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajul fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina dhi'fan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa hasana al-wudu' summa kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yaqtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atan." Salat seorang laki-laki dengan berjamaah dilipat gandakan dibandingkan salat di rumahnya atau di pasar sebanyak 25 kali lipat. Di riwayat yang lain disebutkan dengan 27 kali lipat. Dan juga apabila dia berwudu dengan sebaik-baiknya lalu keluar masjid tanpa tujuan lain kecuali salat, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya satu kali, melainkan Allah akan mengangkat dengannya dan dihapuskan darinya satu dosa. Jadi ini khusus untuk salat di masjid. Artinya tempat itu menjadi amal itu menjadi utama karena tempatnya. Di kitab Riyadhus Shalihin ada sekitar 8 hadis yang dipakai untuk menjelaskan keutamaan salat berjamaah di masjid itu. Jadi berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat wajib. Di kaidah kemarin sudah kita sampaikan bahwa memang ada hadis yang menyebutkan bahwa ibadah seseorang itu didasarkan pada tingkat kepayahan, kelelahan. Tetapi di kaidah yang lain disebutkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu harus yang tidak menyulitkan, yang mudah tapi benar. Nah, ketika mengkompromikan dua hal ini, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu memberikan contoh. Jadi rumah ke tempat masjid itu yang jauh ke masjid tapi dia tetap jalan dengan rumah yang dekat dengan masjid itu jauh lebih utama, lebih banyak pahalanya yang lebih jauh dari masjid. Nah, itulah tingkat kepayahan. Jadi langkahnya juga berbeda seberapa banyak itu, karena langkah itu lebih jauh, lalu kemudian kepayahannya lebih jauh, yang lebih jauh dari masjid dia berjalan. Itu artinya digantungkan kepada kepayahan. Begitu juga pengorbanan yang diberikan, itu ibadah nilainya seperti itu. Tapi tidak boleh kita mempersulit diri seperti yang dicontohkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Tahu bahwa rumahnya memang dekat dengan masjid, tidak perlu kemudian orang yang dekat masjid itu muter-muter dulu. Jadi kalau ke sini misalnya rumahnya di situ, sok aja kemudian payah muter ke sana gitu, muter baru balik ke sini. Itu namanya mempersulit diri. Jadi tetap di situ ada tentang kepayahan, tapi juga harus ibadah itu dikerjakan dengan mudah tapi benar. Nah, jangan mempersulit diri. Nah, di sisi lain memang sudah saya sampaikan tadi bahwa kaidahnya adalah melaksanakan ibadah itu mudah tapi kemudian benar. Nah,
Berkaitan dengan masalah tempat ini lagi ya. Tadi saya sampaikan ada 8 hadis yang dipakai tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid itu. Ya, maka Nabi sampai kemudian dulu pernah ada yang menyarankan kamu pindah saja rumahnya, cari yang dekat masjid karena terlalu jauh. Tapi lalu kemudian orang ini, enggak, aku senang jauh. Bahkan Nabi SAW, kalau kamu kuat sudah, tidak usah pindah, tidak apa-apa, karena tingkat kepayahan kamu itu dalam beribadah itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama akan disediakan hidangan yang nyaman di surga itu nanti. Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Jadi orang yang rajin ke masjid ini dengan langkah kakinya itu nanti akan diberikan hidangan yang nyaman di surga. Itu artinya bahwa dia akan mendapatkan nikmat di surga. Ubay bin Ka'ab berkata, ada sahabat dari kalangan Ansor jauh dari masjid tapi tidak pernah absen ke masjid. Saat ada yang menyarankan untuk beli tunggangan, dia menjawab, inni uridu ayyuktaba li mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku ingin perjalananku ke masjid dicatat sebagai amal dan juga perjalanan pulangku ke rumah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi itu, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan padamu. Jadi inilah kemudian disebutkan bahwa memang tempat juga menentukan amal itu menjadi utama. Kemudian juga misalnya tentang Masjidil Haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salat fi ma siwa illal Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 kali salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Jadi berdasarkan hadis ini tampak bahwa ada orang yang salat di Masjidil Haram itu 100 kali lipat di masjid lain, lebih pahalanya. Ada juga disebutkan tentang Masjid Nabawi tadi, hadisnya juga itu. Kemudian ada Masjidil Aqsa ya. Jadi itu tempat-tempat yang disebutkan, termasuk Masjid Quba. Dari Sa'al bin Hanif radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar menuju masjid ini, yakni Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini bahwa ada memang tempat yang memang ditunjukkan dengan nas bahwa ketika kita melakukan di situ menjadi amalnya dilipat gandakan atau kemudian menjadi utama. Jadi orang melakukan amal itu didasarkan kepada waktu dan lokasi atau tempatnya juga. Nah, tempat yang disebutkan oleh nas akan kemuliaannya ada di Mekah. Jadi negeri-negeri akhir zaman itu, negeri haram ya, aman suci di Mekah itu. Ada Masjidil Haram, masjid tertua di muka bumi ya. Ada karena di situ juga tempat haji dan umrah, tempat bertahannya iman di akhir zaman, tempat dianjurkannya menjunjung Masjidil Haram ya. Juga kemudian disebutkan Madinah, negeri yang baik, Thayyibah ya. Karena di situ adalah negeri yang baik, negeri yang haram, aman, suci. Pahala sholat di Madinah 1000 kali lebih baik dari sholat yang lain. Keberkahan di Madinah 2 kali lipat keberkahan Mekah. Di Madinah itu seperti taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudatu min riyadil jannah." Negeri-negeri Syam juga disebutkan seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, intinya adalah bahwa amal utama atau amal itu menjadi utama adalah juga dilihat dari waktu dan tempatnya. Maka gunakan, kalau itu waktu-waktu yang sudah disebutkan dalam nas, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
kapan saja boleh dilakukan apapun kebaikan, tetapi terlebih pada saat waktu-waktu itu memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran maupun disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal itu menjadi utama ketika dilihat waktunya, juga dilihat dari tempat atau lokasinya, sehingga seseorang bisa melaksanakan amal saleh yang dia lakukan menjadi utama manakala dia juga memperhatikan waktu-waktu dan tempatnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan gunakan waktu yang sudah disebutkan untuk kita melakukan amal soleh, karena itu jauh lebih baik dan dilipat gandakan daripada waktu-waktu yang lain. Dan pergunakan juga tempat atau lokasi-lokasi yang ditunjukkan yang telah saya sampaikan tadi untuk dijadikan rujukan untuk kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.